Apa kabar saudara? Senang sekali saya Babang Kalitus berjumpa kembali bersama Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, bulan November, tepatnya tanggal 20, setiap tahun diperingati Perang I Gusti Ngurah Rai. Nah, pada episode kali ini kita ingin melihat dari sisi lain bagaimana sedikit sejarah terkait dengan peperangan yang kita kenal dengan pahlawan I Gusti Ngurah Rai dalam Perang Margarana. Nah, kita nanti akan bersama dengan narasumber, seorang pemerhati sejarah dan juga penulis buku tentang I Gusti Ngurah Rai, dan juga salah satu cucu dari mendiang I Gusti Ngurah Rai untuk kita ajak berbincang-bincang dalam Sapa Redaksi on Location. Ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location. Baik saudara, nah saya sekarang sudah menjumpai salah seorang pemerhati sejarah dan sekaligus penulis buku sejarah juga. Terlebih adalah sejarah yang ada di Bali, bersama dengan Bapak Profesor Wayan Windya. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, Mas. Salam sehat, Pak? Sehat. Baik-baik saja. Terima kasih, Prof, untuk terima kasih waktunya juga. berbagi dengan Sapa Redaksi on Location di Kompas TV. Ya. Prof, kan kita ini setiap tahun memperingati heroik. Ya. Seorang pahlawan Bali yang Ya. kita kenal, I Gusti Ngurah Rai, keheroikannya, kemudian bagaimana beliau pada waktu itu berperang bersama melawan Belanda waktu itu. Nah, Ya. kita ingin tahu mungkin sedikit, Prof, dari tulisan-tulisan Prof kan juga menulis ya, Ya, terkait dengan perangnya I Gusti Ngurah Rai. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah, bagaimana awal mulanya, trigger apa yang membuat I Gusti Ngurah Rai ini kok akhirnya berperang melawan Belanda? Sebetulnya pada waktu itu keadaannya seperti apa sih? Kan kalau nggak salah habis kemerdekaan 45, 46, 47. Gimana sih, Prof? Biar kita ini anak-anak muda nih lebih paham lagi. Pak Rai itu memang nggak tahu, mungkin darahnya sudah darah pejuang, darah pahlawan gitu ya. Dia kecil, nakal. Waktu sekolah udah pernah belajar tapi juara terus. Ya itu akhirnya melihat datang penjajah, kok kayaknya dia yang jadi tuan rumah. Sombong, disiksa rakyat pribumi yang dianggap tidak cocok dengan dia. Itu membangkitkan rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan di kalangan pemuda, khususnya pada Pak Rai, yang tidak tega melihat bangsanya kok dibegitukan oleh para penjajah. Jadi Pak Rai akhirnya masuk tentara Prayoda, tentara yang dibentuk oleh Belanda, dan di sana Pak Rai justru menjadi orang yang anti Belanda di pasukan itu. Dan tidak tahu untuk apa masuk Prayoda. Tidak diberitahu oleh Belanda. Kemudian datang Jepang, tidak ada perlawanan karena tidak diberitahu untuk apa dibentuk tentara Prayoda itu. Datang Jepang, Pak Rai masuk peta. Masuk peta juga kayaknya sebagai mata-mata di sana, ya, yang melaporkan kegiatan Jepang itu kayak apa Kepada Belanda tadi? Belanda sudah kalah. Ke Belanda sudah kalah. Sudah kalah. Kepada teman-temannya, Baik. Pak Rai kan dianggap sebagai pasukan di bawah tanah itu, ya, bawah tanah yang memang masuk peta tentara Jepang, tapi hatinya dia anti Jepang, ya, membela bangsanya. Nah, setelah Jepang kalah, ya, lalu Pak Rai
langsung saja sudah ingin merebut senjata Jepang yang ada di asrama-asrama di Bali. Itu berarti sekitar tahun 45-an? 42. Ya? Oh, tahun 42 waktu terus Jepang. sampai 45. Oke, oh ya, Belanda, Terus, Jepang menang itu 42. Ya, 42. Diambil alih ya? Ambil oleh alih. Jepang. Oh, Gitu. baik. Ya, setelah itu Pak Rai waktu merebut senjata tentara Jepang itu gagal. Ya, jadi tujuannya adalah untuk berperang melawan Belanda nantinya. Beliau orang cerdas, udah tahu nanti Belanda akan datang karena dia memenangkan perang dunia kedua. Jepang kalah, ngapain berperang dengan orang sudah kalah? Nanti musuh besar kita adalah Belanda. Karena itu Pak Rai akhirnya nyebrang ke Jawa, mohon bantuan kepada Jenderal Sudirman, lalu balik lagi ke Bali memimpin perang. Jadi memang tidak tahu ya apa memang darahnya gitu. Bapak ada juga yang lain yang darahnya darah pengkhianat. Ini gitu. Jadi tidak tahu mungkin DNA-nya, mungkin keturunan dari orang tuanya, kakeknya. Kok menjadi begitu? Akhirnya karena beliau cerdas, disegani oleh anak buahnya, lalu memimpin perang kemerdekaan di Bali sampai dengan berakhir tanggal 20 November 1946. Oh, oke, baik. Saya sedikit review, Prof. Jadi pada zaman Belanda sebelum Jepang ini, beliau Gusti Ngurah Rai itu memang sudah masuk belajar tentara gitu. Sudah masuk tentara. Sudah masuk tentara di sana, didikan Belanda. Didikan Belanda. Cuman pada saat Prayuda itu. Cuman pada saat itu dia tidak tahu itu didirikan untuk apa gitu ya. Tidak diberitahu oleh Belanda. Tidak diberitahu oleh Belanda. Gabeng aja. Pokoknya latihan gitu. Ya. Gitu. Oke, kemudian Belanda kalah, Jepang menduduki Indonesia, ikut bergabung dalam peta. Nah, tapi baru ikut dalam peta ini sebetulnya dia sebetulnya mengingkari bahwa aku sebetulnya tidak akan membela Jepang gitu kan. Ya. Tetap musuh utamanya adalah Belanda. Ya. Oh, gitu. Akhirnya Jepang kalah. Jepang kalah. Tahun 45 kan kita merdeka. Ya, Jepang kalah. Nah, lalu itu datang Belanda. Belanda. Tanggal 2 Maret 46. 2 Maret 46 masuk ke Bali. Dia di Sanur masuknya. Oh, Maret itu udah masuk Sanur, ke Bali. Ya. Di Sanur mendarat lalu ingin menguasai Bali. Posisi beliau Gusti Ngurah Rai di Bali atau pas ke Sudirman itu di antara itu? Waktu Belanda. Dia sedang di Jawa, di Jogja. Oh, posisinya ada di Jogja. Beliau datang ke Bali 4 April 46. Jadi sebulan setelah Belanda mendarat di Bali. Oh, baik. Wah, luar biasa ini memang perlu. Nah, kemudian bagaimana terjadi akhirnya Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukan akhirnya sudah melakukan gerilya di saat itu melawan Belanda? Ya, begitu datang mendarat di Kuning Pulukan Jembrana, jalan kaki menuju Munduk Malang. Oke. Munduk Malang itu di Tabanan, daerah pegunungan. Lalu Pak Rai memanggil semua pasukan anti penjajah yang ada di Bali, tentara maupun yang sipil, dipersatukan menjadi dia Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil, dipersatukan dia. Kalau di Jawa masih praksi-praksi itu bisa ada friksi antara beberapa kelompok pejuang. Di Bali Pak Rai mampu mempersatukan. Itu juga luar biasa. Tidak banyak pemimpin yang bisa seperti itu. Di Munduk Malang namanya DPRI, Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Nah, itulah mulai terkonsolidasi pasukan Pak Rai yang oleh pusat disebut dengan Resimen Sunda Kecil. Resimen. Oh. Kalau anak buahnya Pak Rai menyebut Resimen Ngurah Rai. Nah, terus Belanda tahu Pak Rai memimpin perang gerilya. Nah, diajak berunding dulu, Pak Rai tidak mau kan. Kan ada surat sakti di Magarana itu. Ya, masalah perundingan bukan tempatnya di Bali. Perundingan adalah
tugas dari pimpinan kita di Jawa. Jadi kami siap bertempur terus hingga titik darah penghabisan. Jadi begitu jawaban Pak Rai setelah terima surat dari Belanda yang minta Pak Rai berunding. Karena di Bali caranya adalah temannya Pak Rai, namanya Konik. Ya, satu pasukan dulu waktu di Gianyar, ya. Jadi beliau itu dianggap temannya Konik, tapi ya tetap beliau siap bertempur hingga titik darah penghabisan. Bali bukan tempat perundingan. Sampai puncaknya akhirnya dari Munduk Malang terus ke timur sampai ke kaki Gunung Agung. Ada perang Tanah Aron. Juli, 7 Juli. Nah, Aron di sana ya Pak Rai menang besar. 300-an Belanda mati di perang Tanah Aron. Setelah itu Belanda tahu posisinya Pak Rai di Tanah Aron. Pak Rai juga tahu akan diserbu oleh Belanda. Pak Rai menyeberang ke Gunung Batuk, ke Gunung Agung, sampai ke puncak, turun lagi, disebut dengan Long March Gunung Agung. Jadi para pejuang yang ikut Pak Rai Long March Gunung Agung, itulah tokoh-tokoh yang setia pada Pak Rai, siap memberikan jiwanya untuk Indonesia merdeka. Gunung Agung terus dikejar itu, sedang makan Pak Rai, dilaporin mata-mata, ditembakin, lari lagi. Sedang makan, ditawari makan, mata-mata, makan Pak. Sedang makan dicari Belanda. Terus begitu. Baik. Sampai akhirnya Pak Rai di Tabanan. Di Tabanan, ya, terlihat sudah senjatanya, tidak ada peluru, banyak yang hilang untuk pertempuran. Lalu ada inisiatif untuk menyerbu tangsi polisi di Tabanan. Ketuanya Pak Wagimin kebetulan. Pak Wagimin yang tentara Belanda tapi hatinya Indonesia gitu. Mau kilit ini. Lalu dengan cepat dapat dikuasai itu semua senjata yang ada di Tangsi Nika di Tabanan. Tangsi polisi sekarang. Itu dibawa terus ke utara. Itu tanggal 18. Besoknya sampai di Ole namanya, benar Ole Margo. Pak Rai mengadakan persembahyangan di namanya Pura Dalam Ole. Tanggal 19 November sore 46. Sana Pak Rai main pencak silat, sembahyang di sana. Dan menyebut pasukannya sebagai pasukan Ciung Wanara. Ciung Wanara. Ya, semangatnya apa itu Ciung Wanara? Semangatnya semangat untuk mengabdi aja. Persahabatan yang abadi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kita rakyat Sunda, ya. Jadi begitu Pak Rai itu memang juga jago silat. Jadi pemimpin itu memang harus punya kelebihan tertentu dari anak buahnya. Jago silat, pinter, kaya, menyerahkan kekayaannya untuk bangsa negara, emas perak dibawa bekal untuk perang. Dan Pak Rai meninggalkan kerajaannya di Cerangsari, meninggalkan istri yang sedang hamil, anak ketiga, anak kedua sedang 1,5 tahun harus digendong, anak pertama 4 tahun harus juga dipegang. Jadi itulah penderitaan Desa Putukari namanya, artinya Pak Rai, ketika ditinggal perang oleh Pak Rai. Dia sudah tahulah namanya perang pasti akhirnya ada dua kemungkinan, hidup atau mati. Nah, Pak Prof, saya tahan dulu. Nanti kita masuk ke tanggal 20 ya, Prof ya, yang itu yang menjadi momen kita. Tapi kita tahan dulu Prof ya, kita lanjutkan
lagi. Nggih. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.